Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 189 sampai 190. Saya harus mengatakan, kata-kata Ye Guan agak memilukan. Wilayah Dao, ketika Lu Tian menampilkan domain Dao-nya, mereka yang mendukungnya tentu saja sangat gembira. Dia tidak hanya telah mencapai alam bencana tersembunyi, tetapi dia juga telah menguasai alam bencana tersembunyi. Tapi kata-kata Ye Guan tiba-tiba mengurangi separuh kegembiraan mereka. Ya, jika Lu Tian tidak menyembunyikan kekuatannya, harimau pembelah langit dan Suzaku tidak akan mati. Wilayah Dao, itu adalah metode mengerikan yang bisa menekan Ye Guan Feijian. Anda tidak perlu melakukannya, saya harus mengatakan, beberapa orang masih marah. Lu Tian menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak sengaja mengorbankan harimau pemecah langit dan Suzaku sekarang. Alasan utamanya adalah karena dia meremehkan kekuatan Ye Guan. Dia tidak menyangka kekuatan Ye Guan akan meningkat pesat setelah bergabung dengan Ao Qian Qian, dan dia tidak menyangka kekuatan metode kritis Ye Guan akan begitu menakutkan. Ini ceroboh, tentu saja. Dia tidak menjelaskan apapun, karena dia tahu bahwa semakin banyak dia menjelaskan, semakin gelap jadinya. Lu Tian menatap Ye Guan. Ye Guan, dalam pertempuran hari ini, apakah trikmu ini berguna? Ye Guan membuka telapak tangannya, dan 10 pedang terbang pembunuh jahat terbang kembali ke telapak tangannya dengan ringan. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada aku tanpa kamu, dan kamu tanpa aku? Hari ini aku berdiri di sini, memohon kamu untuk membunuhku. Senyuman muncul di sudut mulut Lu Tian. Terserah kamu, tiba-tiba dia berkata untuk maju selangkah. Ledakan. Dengan langkah ini, seluruh platform kehidupan dan kematian bergetar hebat. Kemudian, dia membuka telapak tangannya, dan segel dewa terkondensasi di telapak tangannya. Tapi pada saat ini, 10 pedang terbang tiba-tiba datang. Tentu saja, Ye Guan tidak akan sebodoh itu membiarkan Lu Tian diam-diam mengucapkan mantra. 10 pedang terbang tiba seketika, kritis lagi. Pada saat ini, monster Dewa Xuanwu di atas kepala Lu Tian tiba-tiba meraung, dan dia mendorong tangannya ke depan untuk melindungi Lu Tian lagi, berubah menjadi cangkang kura-kura emas. Ledakan. 10 pedang terbang datang, dan kekuatan yang kuat secara langsung menghancurkan cangkang kura-kura emas, dan pada saat ini, pedang terbang lainnya datang untuk membunuh. Ledakan. Di bawah pandangan semua orang, cangkang kura-kura emas hancur. Tetapi pada saat ini, suara Lu Tian tiba-tiba terdengar dari lapangan, kunci bumi. Suara itu jatuh, dan tanah di bawah kaki Ye Guan tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, kekuatan bumi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arahnya. Dan dalam sekejap selama ini, kekuatan bumi mengunci waktu dan ruang di mana Ye Guan berada. Yang terkunci bukanlah Ye Guan, tapi ruang dan waktu dia berada. Ye Guan sedikit mengernyit dan hendak menghunus pedangnya. Tetapi pada saat ini, suara Lu Tian terdengar lagi, tahanan surgawi. Boom, di atas kepala Ye Guan, ruang dan waktu tiba-tiba retak, dan kemudian, nafas teror yang sangat mengerikan jatuh dari langit. Pada saat yang sama, kekuatan langit dan bumi melonjak seperti air pasang, langsung mengunci ruang tempat Ye Guan berada. Pada saat ini, Lu Tian maju selangkah lagi, lalu membalikkan tangan kanannya.
Ledakan, dalam sekejap, tanda jalan yang tak terhitung jumlahnya muncul langsung di ruang sekitar Ye Guan. Wilayah Dao, tahanan surga, kunci tanah. 3 kekuatan menekan Ye Guan, Lu Tian meraung, tolong Dao Blade. Tiba-tiba, semua orang di lapangan melihat ke atas dan melihat 1000 kaki di atas kepala Ye Guan, di mana waktu dan ruang tiba-tiba muncul, dan kemudian, pedang raksasa setinggi 1000 kaki terbang keluar. Tertawa, bilah Dao turun langsung dari kepala dan menebas ke arah Ye Guan di bawah. Klik, tiba-tiba, ruang dan waktu dalam jarak 1000 kaki langsung terbelah, dan kemudian dimusnahkan inci demi inci. Pada saat yang sama, waktu dan ruang dalam jarak beberapa ribu kaki menjadi ilusi pada saat ini. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget, seni kekuatan supernatural Tao yang agung. Seseorang di lapangan berkata dengan lembut, setidaknya itu adalah level sebenarnya di atas level sederhana. Semua orang kaget, kelas sungguhan, itu sangat jarang. Tingkat kekuatan magis ini hanya tersedia untuk keluarga bangsawan terkemuka dan Akademi Guangxuan. Yang paling penting adalah tingkat kekuatan magis ini bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh orang biasa. Semakin tinggi levelnya, semakin sulit untuk berlatih. Pedang Dao itu membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan menebasnya. Dengan tebasan ini, dunia terkoyak. Sebelum Dao Blade jatuh, itu sudah menghancurkan dunia. Di bawah, Ye melihat pedang Dao ditebas dengan ekspresi tenang. Pada saat ini, Ao Qian tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia berkata, "Aku akan membawanya." Dao Blade ini membuatnya merasakan nafas kematian. Dia tahu bahwa meskipun dia dan Ye Guan terintegrasi, mereka mungkin tidak mampu menanggungnya. Dia mungkin tidak mati, tapi Ye Guan mungkin mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang Tianlong, dan pertahanan fisiknya sangat menakutkan, tetapi Ye Guan bukan. Setelah tubuh fisiknya rusak dan kekuatannya terlalu kuat dan memisahkannya dari Ye Guan, maka tubuh fana Ye Guan pasti tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawanya sendiri. Tetapi pada saat ini, tangannya tiba-tiba dipegang Ye Guan. Berkata dengan lembut, "Kamu datang untuk membantuku. Ini adalah kebaikan yang sangat besar. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mati?" Ye Guan tersenyum tipis, dan Ao Qian juga tersenyum. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju dan secara aktif bergabung dengan Ye Guan. Ye Guan membuka telapak tangannya. Berdengung, jeritan pedang naik ke langit, dan di bawah pandangan semua orang, Ye Guan merentangkan telapak tangannya, dan pedang pembunuh jahat muncul di tangannya, dan dia menusuk ke depan. Kritis, dan kali ini, bukan 10 pedang, tapi 15 pedang. Dengan restu Ao Qian, pedangnya langsung mencapai 15. Ledakan. Saat pedang itu keluar, ruang dan waktu di mana dia berada hancur, bersama dengan kekuatan bumi dan kekuatan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, alam Dao Lutian juga hancur saat ini. Tanpa ketiga belenggu ini, Ye Guan tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. 10 pedang terbang dengan 2 pegangan tiba-tiba terbang. Kritis. Kali ini, bukan 10 pedang, tapi 12 pedang. Alasan kenapa tidak ada 15 pedang adalah karena dia hanya memiliki 12 pedang terbang. Di mata semua orang,
kedua belas pedang terbang itu menyerang langsung ke arah pedang Dao. Ledakan, dunia bergetar hebat, dan sepotong cahaya pedang meledak tiba-tiba. Dan bilah Dao juga bergetar hebat, lalu meledak, dan kemudian cahaya pedang itu berubah menjadi gelombang kejut udara yang menakutkan yang menyebar. Kecepatannya sangat cepat, menyebar ribuan kaki dalam sekejap. Ledakan, area platform hidup dan mati tempat Ye Guan dan Lu Tian berada mulai berantakan. Pada saat ini, pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari gelombang kejut udara. Tertawa, saat cahaya pedang lewat, ruang dan waktu langsung terkoyak. Di kejauhan, mata monster basal itu tiba-tiba menyusut. Harus dikatakan bahwa dia sangat takut dengan pedang Ye Guan sekarang. Pedang Ye Guan benar-benar bisa menghancurkan pertahanannya. Tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain melindungi Lu Tian. Tetapi pada saat ini, Lu Tian berkata, "Saya akan melakukannya." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil satu langkah ke depan, lalu menunjuk satu jari, dan jimat berdarah tiba-tiba terbang dari ujung jarinya. Ledakan, jimat berdarah ini sebenarnya memblokir 12 pedang terbang Ye Guan. Namun, kekuatan yang kuat juga langsung menjatuhkan Lu Tian dan binatang basal itu hingga jarak 100 kaki. Begitu Lu Tian dan monster basal itu berhenti, tertawa, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba terbelah, dan Ye Guan datang untuk membunuh dengan pedang. Kali ini, Ye Guan menembakkan 15 pedang berturut-turut. Kritis lagi, Lu Tian membentuk segel dengan tangannya dan diam-diam melafalkan mantra. Tiba-tiba, tirai tipis besar muncul di bawah kakinya. Ledakan, tirai cahaya jalan menghalangi pedang menakutkan Ye Guan, dan area ruang waktu di mana mereka berdua berada langsung runtuh dan berubah menjadi gelap gulita. Namun itu dipulihkan dalam sekejap. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Guan, dan dia mengayunkan pedangnya dengan tajam. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang kuat langsung menghancurkan tirai cahaya. Ledakan. Lu Tian langsung terlempar, tetapi pada saat ini, dia menahan Ye Guan di udara dengan tangan kanannya. Dalam sekejap, ruang dan waktu di sekitarnya langsung retak. Kemudian, hampir 10.000 kilatan cahaya merah terbang langsung, dan kemudian menuju ke arah Ye Guan menembak. Ye Guan tampak tenang dan melambaikan lengan bajunya. Tertawa, sepotong cahaya pedang menebas secara langsung, dan dalam sekejap, semua guntur dan kilat di sekitarnya hancur berkeping-keping. Saat berikutnya, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, murid Lu Tian menyusut, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju, dan jimat besar yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang dan waktu sekitarnya. Wilayah Dao, ledakan, ketika pedang Ye Guan menyerang, kekuatan yang kuat mengguncang area Dao domain dengan keras, dan kemudian domain Dao hancur. Ledakan, Lu Tian langsung mundur 100 kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Setelah bertarung hingga sekarang, mereka menemukan bahwa manusia takdir yang mereka anggap tak terkalahkan langsung ditekan dan dipukuli. Kekuatan Ye Guan sungguh menakutkan. Pada saat ini, seorang murid dari keluarga bangsawan tiba-tiba berbisik, kekuatan Ye Guan ini sangat kuat. Di sampingnya, semua murid dari keluarga bangsawan terdiam. Tiba-tiba,
seorang pria melihat ke arah murid dari keluarga bangsawan yang sedang berbicara dan berkata dengan marah, "Apa kuatnya? Jika dia tidak menandatangani kontrak yang setara dengan Ao Kian Kian dan memperoleh kekuatan Ao Kian Kian, siapakah dia?" Dari keluarga bangsawan adalah, murid itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kakak senior Lu Tian juga memiliki binatang suci untuk melindunginya, dan ada 3 lagi." Pria itu mengutuk dengan marah. "Apa yang kamu bicarakan? Kakak senior Lu adalah seorang manusia takdir, dan dia memiliki keberuntungan besar. Itu takdir. Kamu benar-benar berbicara mewakili Ye Guan. Apakah kamu ingin memberontak? Apakah kamu ingin mengkhianati Guangxuan Universe?" Murid keluarga itu tercengang, di bawah, pada tahap hidup dan mati. Setelah Ye Guan memotong domain Dao dengan pedang, dia tidak berhenti, tubuhnya gemetar, dan dia langsung menghilang menjadi cahaya pedang. Saat ini, kecepatannya mencapai ekstrim. Pedang itu sangat cepat sehingga banyak orang di lapangan tidak dapat melihatnya dengan jelas. Mereka hanya mendengar suara ruang dan waktu terkoyak. Di kejauhan, Lu Tian tiba-tiba berkata, "Baik bagiku." Saat suara itu jatuh, binatang basal itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki tubuhnya. Ledakan. Cangkang kura-kura hitam keemasan muncul di sekujur tubuh Lu Tian. Saat ini, Ye Guanjian tiba, pedang ini menusuk langsung ke tenggorokan Lu Tian. Klik, cangkang kura-kura emas langsung retak. Tapi saat ini, senyuman muncul di sudut mulut Lu Tian. "Kamu telah tertipu." Suara itu jatuh, dan ruang di belakang Ye Guan tiba-tiba terbelah, dan tangan berdarah yang mengerikan keluar. Di pilar batu, ekspresi Cao Bai tiba-tiba berubah. Salah satu dari 3 binatang buas. Pada saat ini, pedang di tangan Ye Guan tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba berbalik dan meninju. Kekuatan yang menghancurkan dunia. Dan pada saat ini, dengan restu dari Ao Kian Kian, kekuatannya yang menghancurkan dunia meningkat 5 kali lipat. Ledakan, dengan satu pukulan, kekuatan mengerikan tiba-tiba meledak, dan monster-monster di depannya langsung terlempar sejauh 100 kaki. Dan tinju Ye Guan tiba-tiba terentang, dan pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik dan ada pedang. Kritis, ledakan, di bawah pandangan semua orang, Lu Tian langsung terpotong ratusan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, cangkang kura-kura emas di sekitar Lu Tian hancur. Semua orang ketakutan. "Kamu memandang Lu Tian menjadi sebesar ibumu, kamu pecundang." Semua orang berkata, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Wuxi," karena dia adalah kaisar pedang, itu dewa perang lagi. Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu menjadi sunyi senyap. Dia adalah kaisar pedang dan dewa perang. Pada saat ini, semua orang di lapangan menatap Ye Guan dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Budidaya ganda seni bela diri dan pedang, semua orang merasa pikiran mereka kosong. Anda tahu, bahkan para ahli pedang di dunia saat itu bukanlah monster seperti itu. Tapi sekarang, Ye Guan tidak hanya berlatih ilmu pedang, tapi juga seni bela diri. Yang paling penting adalah dia adalah kaisar pedang dan dewa seni bela diri. Takut, pada saat ini, semua orang di tempat tersebut merasa sedikit mati rasa.
Dunia tiba-tiba menjadi sunyi pada saat ini, dan hanya suara nafas yang terdengar. Dan di antara awan di langit, atase militer menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia juga sangat terkejut. Dewa perang, ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sama sekali. Harus dikatakan bahwa ini tampaknya mustahil baginya. Tahukah Anda? Bahkan ahli pedang manusia saat itu bukanlah monster seperti itu. Namun, Ye Guan di depannya benar-benar melakukannya. Dia adalah kaisar pedang agung dan dewa perang. Benar-benar jahat. Atase militer menatap Ye Guan di bawah. Diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dibandingkan dengan sekte keluarga bangsawan yang mendukung Lu Tian, sekte pedang dan kekuatan yang mendukung Ye Guan sedang mendidih saat ini. Dewa perang, banyak dari mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Ye Guan bukan hanya seorang kaisar pedang kuasi hebat, tetapi juga dewa perang. Ini terlalu jahat. Di samping Chen Guanzi, Cao Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saudara muda Ye bersembunyi terlalu dalam. Di belakangnya, sekelompok pendekar pedang mengangguk satu demi satu. Semuanya karena terkejut, tentu saja, lebih banyak kejutan. Chen Guanzi memandang Ye Guan pada tahap hidup dan mati di kejauhan, diam, tetapi dengan senyuman langka di wajahnya. Dia juga terkejut karena Ye Guan adalah dewa perang. Ling Su Sandy dan sekelompok ahli Time Cave Heaven tertawa tanpa keraguan saat ini. Saat ini, mereka semua menahan nafas, karena semua orang di dunia menyebut mereka idiot dan mengatakan otak mereka terjebak di dalam pintu. Dan sekarang, siapa yang berani mengatakan itu? Orang yang ditakdirkan, di depan Ye Guan saat ini, sepertinya dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Karena sampai sekarang, Ye Guan selalu berada di atas angin. Tidak, dia benar-benar mengalahkan Lu Tian. Orang yang ditakdirkan, tapi itu saja. Di sisi lain, orang-orang kuat dari klan Tianlong merasa lega saat ini. Terutama pemimpin Ao Seng. Sejak dia dan Ao Qian memilih Ye Guan, tekanan yang mereka hadapi sebagai ayah dan anak sungguh terlalu besar. Tidak hanya harus menghadapi tekanan dari Pavilion Xiambao Akademi Guangxuan, tetapi juga tekanan dari anggota klan. Bisa dikatakan selama Ye Guan dikalahkan, klan Tianlong akan langsung memberontak dan kemudian mencabik-cabik ayah dan putrinya hidup-hidup lagi pula. Pada awalnya, hampir semua orang di klan Tianlong ingin mendukung Lu Tian. Tapi dia dan Ao Qian memilih untuk mendukung Ye Guan. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada ayah dan anak perempuan mereka jika Ye Guan kalah. Sekarang, Ao Seng sangat lega melihat Ye Guan adalah dewa perang. Bahkan jika Ye Guan tidak menang, tidak ada yang berani mengatakan bahwa Ao Seng dan putrinya idiot. Sebagai kaisar pedang dan dewa bela diri, bukankah klan Tianlong layak memihaknya? Terlebih lagi, pada saat ini, Ye Guan secara langsung menekan orang yang ditakdirkan dan memukulinya. Di belakangnya, sekelompok orang kuat dari klan Tianlong juga perlahan menunjukkan senyuman. Harus dikatakan bahwa Ye Guan ini memang sangat jahat, tidak lebih buruk dari Lu Tian itu. Di panggung hidup dan mati, kamu memandang Lu Tian di kejauhan dengan ekspresi jijik di wajahnya. Namun, dia tidak mengambil tindakan terhadap Lu Tian. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke belakang. Tidak jauh di depannya, ada monster dengan wajah ganas.
monster itu tampak seperti monster raksasa. Singa itu seluruhnya berwarna merah darah, memiliki 2 tanduk, dan ekor yang sangat panjang. Panjangnya beberapa kaki, dan ujungnya setajam pisau, sangat tajam. Binatang buas. Klan binatang buas adalah salah satu dari 3 klan binatang buas di alam iblis. Kekuatan mereka masih di atas 4 binatang besar. Pada saat itu, tulang hidung binatang buas itu hancur oleh pukulan Ye Guan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan aura ganas, dan matanya bahkan lebih ganas, ingin memilih orang untuk dimakan. Jelas sekali, dia marah. Namun, Ye Guan bahkan lebih marah lagi. Tanpa basa-basi, Ye Guan tiba-tiba menghilang di tempat. Melihat Ye Guan benar-benar mengambil tindakan terlebih dahulu, binatang buas itu menjadi marah, meraung, dan kemudian bergegas maju, langsung mengenai Ye Guan. Ledakan, dengan tabrakan ini, ruang yang dilewatinya langsung runtuh sedikit demi sedikit, yang sangat menakutkan. Tapi kecepatan Ye Guan tidak melambat sama sekali. Bersikaplah tangguh. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menikam dengan pedangnya. 15 pedang, klik, saat Ye Guan menghunus pedangnya, waktu dan ruang dalam jarak 1000 kaki dari lapangan terbelah. Ledakan, tiba-tiba, 1 orang dan 1 monster terbang pada saat bersamaan. Ye Guan mundur 100 kaki jauhnya, dan tempat dia mundur, ruang itu langsung hancur. Saat dia berhenti, jejak darah tiba-tiba meluap dari sudut mulutnya. Kekuatannya terlalu kuat, biarpun dia dan Ao Kian Kian berbagi pertahanan, mereka tidak tahan. Di kejauhan, binatang buas itu juga mundur 100 kaki jauhnya, dan kali ini, ketika berhenti, kepalanya terbelah dan darah menyembur keluar seperti mata air. Hancurkan pertahanan. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat tersebut tiba-tiba menjadi sangat serius. Aura binatang buas ini jelas berada di puncak tingkat keabadian, tetapi pada saat ini, dia bahkan tidak mendekati Ye Guan. Meskipun Ye Guan memiliki Ao Kian Kian, orang ini Lu Tian memiliki 4 monster super. Jika keempat monster super ini mengikuti Ye Guan, banyak orang akan ngeri jika memikirkannya. Setelah tertegun sejenak, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Ye Guan di kejauhan. Pada saat ini, dia tidak terlalu ganas dan lebih bermartabat. Pedang yang menakutkan, jika bukan karena pertahanan spesialnya, serangan pedang tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi merasa jijik terhadap kultivator pedang di depannya. Pada saat ini, suara Lu Tian tiba-tiba terdengar di kejauhan. "Saudara First, bantu aku menahannya sebentar." Suara itu jatuh, dan dia tiba-tiba perlahan naik ke udara bergetar hebat, dan pada saat yang sama, susunan jimat besar muncul di atas kepalanya, dan di sekelilingnya, jimat yang padat muncul. Pada saat ini, seluruh tahap hidup dan mati mulai bergetar hebat lagi. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak terharu. Ini adalah langkah besar. Mata Ye Guan sedikit menyipit, dan di tangan kanannya, pedang penghancur kejahatan sedikit bergetar. Pada saat ini, binatang buas itu tiba-tiba meraung, penjaga nenek moyang. Sinar darah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi sepotong pelindung darah yang menutupi seluruh tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Ye Guan mengerutkan kening.
Mengapa monster ini dilindungi oleh begitu banyak leluhur? Pada saat ini, seolah-olah dia mengetahui keraguannya. Ao Kian-Kian di dalam tubuhnya tiba-tiba berkata, monster inti di antara kelompok monster teratas pada dasarnya memiliki sarana penyelamat nyawa. Itu adalah penjaga leluhur. Selama perwalian leluhur, jumlah pertahanan adalah tumbuh beberapa kali. Ye Guan mengerutkan kening. Pertahanan monster-monster ini jauh lebih unggul daripada orang-orang dengan level yang sama. Dan ditambah dengan perwalian leluhur, harus dikatakan bahwa mereka benar-benar sedikit tidak normal. Ao Kian-Kian tiba-tiba berkata, saya juga memiliki leluhur untuk melindungi saya. Apakah Anda ingin saya menggunakannya? Ye Guan berkata, tidak. Saat suara itu jatuh, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dan kali ini, miliknya tujuannya bukanlah binatang buas, itu adalah daratan di kejauhan. Lu Tian ini sedang merapal mantra. Dan pada pandangan pertama dia memperbesar gerakannya. Jadi dia akan menangani Lu Tian ini terlebih dahulu. Tertawa, cahaya pedang ini merobek lapangan seperti guntur, merobek setiap inci ruang kemanapun ia melewatinya. Itu sangat cepat, dan itu terjadi di depan Lu Tian dalam sekejap mata. Pada saat ini, monster Dewa Xuanwu tiba-tiba berdiri di depan Lu Tian. Ia meraung dan menekan ke depan dengan kedua tangannya, dan cangkang kura-kura emas yang retak muncul lagi. Saat ini, Ye Guanjian tiba, ledakan, saat pedang menghantam, cangkang kura-kura emas bergetar hebat, dan retakannya menjadi lebih besar. Kilatan kemarahan melintas di mata Ye Guan, dan serangan pedang lainnya. Ledakan, dengan serangan pedang ini, cangkang kura-kura emas meledak dan berubah menjadi pecahan cahaya keemasan yang tersebar dari langit. Ye Guan tidak peduli dengan Shen Xuanwu yang terluka, tetapi naik ke langit dan membunuh Lu Tian dengan pedang. Tapi pada saat ini, monster Xuanwu tiba-tiba meraung. Ia mengulurkan tangan kanannya ke depan dan meraih kaki Ye Guan, lalu menariknya ke bawah dengan keras. Kemarahan muncul di mata Ye Guan, dan dia tiba-tiba memanfaatkan situasi ini dan menghunus pedangnya ke bawah. Tertawa, pedang itu menembus kepala monster Dewa Xuanwu, dan aliran darah muncrat. Ye Guan masih mengabaikan binatang basal dewa itu dan berbalik untuk naik ke langit. Tetapi pada saat ini, binatang basal dewa itu tiba-tiba meraung lagi, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menariknya dengan kuat lagi. Ledakan, dalam sekejap, dia dan Ye Guan jatuh ke tanah bersama-sama. Begitu mereka menyentuh tanah, tanah meledak dan batu debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Ye Guan tidak peduli lagi dengan Lu Tian kali ini. Dia merentangkan telapak tangannya dan menerbangkan 10 pedang terbang. Menusuk langsung ke alis monster Dewa Xuanwu mengalir dari otaknya. Itu melonjak, tapi dia memegang tangan Ye Guan dengan kuat dan menolak untuk melepaskannya. Ye Guan memandang monster Shen Xuanwu di depannya. Monster Shen Xuanwu menatap Lu Tian dan berkata dengan lembut, "Orang yang ditakdirkan, Anda berjanji kepada klan Shen Xuanwu kami bahwa Anda akan membantu klan Shen Xuanwu kami bangkit. Anda harus ingat berhenti." Suara itu jatuh. Boom, aura menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Meledak, dengan munculnya aura ini, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah. Dia gemetar dan mundur 100 kaki. Namun, dia masih terkena gelombang kejut yang mengerikan. Ledakan,
Ye Guan mundur dengan keras, dan dengan kemunduran ini, dia mundur lebih dari 300 kaki. Dan ketika dia berhenti, bekas darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Di depannya, ruang dan waktu hampir 1000 kaki berubah menjadi gelap gulita, tapi kemudian perlahan kembali normal dalam sekejap. Meledak, semua orang di lapangan kaget. Mereka tidak menyangka monster Xuanwu akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri untuk menahan Ye Guan. Ini terlalu putus asa. Pada saat ini, monster ganas itu tiba-tiba berdiri di depan Ye Guan, dan dia menatap ke arah Ye Guan. Misinya saat ini adalah menahan manusia di depannya. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu berkata dalam hatinya, "Qian, kamu baik-baik saja." Setelah hening beberapa saat, Ao Qian tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi? Aku?" Ye Guan mengangguk sedikit. Dia melihat Lu Tian di kejauhan. Pada saat ini, di atas kepala Lu Tian, aura menakutkan terus-menerus menyapu. Pada saat ini, tidak hanya seluruh tahap hidup dan mati, tetapi juga seluruh puncak percobaan muncul dengan tekanan yang kuat. Semua orang kaget, langkah besar apa yang digunakan Lu Tian? Pada saat ini, Nanling tiba-tiba berkata dengan lembut di sisi Jianzong, "Ini adalah teknik terlarang yang legendaris." Mendengar ini, Chen Guanzi segera mengerutkan kening. Tetapi teknik terlarang dalam kode ilahi legendaris itu? Nanling mengangguk satu persatu dan berkata dengan suara gemetar, "Ya, itu adalah salah satu dari 10 teknik terlarang, kejatuhan 10.000 Daos." Dia memiliki kode ilahi, tetapi Akademi Guangxuan juga memiliki kode ilahi. Tentu saja, yang dia miliki adalah yang asli. 10 teknik terlarang teratas. Setelah mendengar perkataan Nanling satu persatu, ekspresi Chen Guanzi akhirnya berubah. Cao Bai sedikit bingung. "Kakak senior, apakah teknik terlarang ini sangat kuat?" Chen Guanzi mengangguk. Kode ilahi ini ditulis oleh ahli pena Dao pada saat itu. Teknik magis yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan. Dan kekuatan dari teknik terlarang ini adalah, dan itu sangat kuat, selama pertempuran di medan perang Su Zhen, Guanxuan. Penyihir ilahi alam semesta, menggunakan teknik terlarang ini untuk langsung membunuh ratusan ribu dewa. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Lu Tian di panggung hidup dan mati. Matanya berkedip. Setelah beberapa saat terkejut, dia berkata, "Saat itu, bahkan beberapa penyihir tingkat kaisar mengalami kesulitan mengendalikan seni terlarang yang menakutkan dan tak terkalahkan ini. Tapi dia benar-benar bisa melemparkannya." Setelah mendengar kata-kata Chen Guanzi, semua pembudidaya pedang terdiam. Menatap Ye Guan pada tahap hidup dan mati, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Nanling mengepalkan tangannya satu persatu dan wajahnya menjadi pucat. Dia adalah seorang penyihir dewa. Jadi dia tahu betapa menakutkannya sihir terlarang itu. Di panggung hidup dan mati, Ye memandang Lu Tian dan tetap diam. Pihak lain telah selesai merapal mantranya. Saat ini, jika saya mengambil tindakan lagi, saya tidak dapat menghentikannya. Pada saat ini, Lu Tian mengangkat tangannya dengan sia-sia, dan dalam sekejap, ruang antara langit dan bumi terbelah, dan kemudian, jimat Dao yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari ruang yang terbelah itu. Ledakan, pada saat ini,
seluruh puncak percobaan mulai bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Pegunungan di sekitarnya mulai retak dan runtuh saat ini. Semua orang kaget. Pada saat ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Guangxuan tiba-tiba muncul, dan mereka mulai memperkuat ruang tersebut. Namun, meski begitu, puncak percobaan mulai retak sedikit demi sedikit pada saat ini. Dunia Trial Peak ini tidak mampu menahan kekuatan ini. Di langit, Lu Tian menatap Ye Guan. Semoga perjalananmu menyenangkan. Ledakan, tiba-tiba, jimat misterius di langit itu tiba-tiba berubah menjadi aliran darah dan melesat ke arah Ye Guan di bawah. Tertawa, pada saat ini, seluruh puncak uji coba mulai retak lapis demi lapis. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Di awan, atas militer tersenyum tipis. Situasi keseluruhan sudah diputuskan, teknik terlarang. Dapat dikatakan bahwa ini sudah merupakan serangan pengurangan dimensi. Di panggung hidup dan mati, Ye Guan menatap Lu Tian dan mengambil langkah maju. Ledakan, di bawah tatapan semua orang, kekuatan pedang mengerikan tiba-tiba melonjak dari tubuh Ye Guan. Kaisar pedang hebat, Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya dan berteriak dengan marah. Pedang datang, suara jutaan pedang tiba-tiba naik ke langit, dan saat berikutnya, di makam pedang sekte pedang, jutaan pedang tiba-tiba naik ke langit dan terbang menuju puncak percobaan. Dalam sekejap, jutaan pedang terbang-terbang menuju Trial Peak dan dari cakrawala seperti meteor, bersambung.